IKN Nusantara kebanjiran, otoritas sebut penyebabnya karena hal ini. Sebesar 13.000 hektar sebut Aziz terjadi bukaan hutan dan lahan di kawasan IKN sampai dengan Mei 2022. Kemudian kurun waktu Mei 2022 sampai Desember 2022 terjadi bukaan hutan dan lahan di dalam alokasi ruang kawasan perlindungan setempat dan rimba kota pada rencana tata ruang kawasan strategis atau RT/RWS IKN sekitar 604 hektar. Padahal secara fungsi pola ruang dibuat untuk konservasi air dan tanah, bukan menjadi pendorong terjadinya kerusakan lingkungan bahkan bencana di IKN, ujar Aziz. Bagaimana bisa otorita IKN kemudian memisahkan antara ekosistem mangrove di Teluk Balikpapan yang masuk kawasan IKN dan yang tidak? Pendekatan yang keliru, sementara dampak pembangunan IKN banyak berdampak ke hampir seluruh pesisir Teluk Balikpapan, kritik Yolanda. Kritik senada juga disampaikan PJS Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kaltim Fathur Rozikin Fen. Dia menyampaikan baik petani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan kelayakan pemindahan dan pembangunan IKN. Sebagai contoh dari proses penyusunan Undang-Undang IKN sangat lemah dari proses partisipasi publik yang bermakna. Hal itu menurut Fathur berdampak nyata dari ketimpangan penguasaan hutan dan lahan. Pemerintah justru menjadi pihak yang menghambat penyelesaian konflik tenurial, hingga dampak buruk dari kerusakan lingkungan seperti banjir yang baru-baru ini terjadi, ujarnya. Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Muhammad Arman juga menyampaikan masyarakat adat Pasir Balik telah menyatakan sikap secara terbuka menolak untuk direlokasi dari wilayah adatnya, baik di dalam pertemuan resmi dengan pemerintah maupun dengan melalui pemasangan spanduk. Sejak awal pemindahan IKN hingga saat ini, ungkap Arman, masyarakat adat tidak pernah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dan efektif untuk menentukan nasib dan masa depannya di dalam proses-proses perencanaan dan pembangunan IKN. Arman menilai secara substansi Undang-Undang IKN beserta peraturan turunannya sama sekali tidak memberikan jaminan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Bagi masyarakat adat di lokasi IKN, khususnya masyarakat adat Pasir Balik, pembangunan IKN merupakan proyek pemusnahan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya secara langsung, tegas dia.